Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah pada hari Jumat yang mulia ini, selepas asar seperti ini ada waktu mustajab. Semoga seluruh ibadah kita yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja tidak sengaja, kecil ataupun besar, semua dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini tentunya. Allahumma amin. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian membahas salah satu surah yang semua umat Muslim hafal. Di dalam juz 30. Dengan judul kita, Waktumu adalah Hidupmu. Surah Al-Asr. Semua kita menghafalnya, 3 buah ayat yang mulia dari surah ini. Turun, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau tidak turun dari ayat Al-Quran kecuali surah ini, maka sudah cukup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa. Waw di sini, waw qasam namanya, waw sumpah. Ya. Seperti kalau orang bilang, wallahi. Nah, itu waw sumpah. Mirip juga dengan surah Al-Fajr. Allah bilang, wal fajr. Ya. Demi waktu subuh, gitu kan, Allah bersumpah. Nah, Allah tidak bersumpah di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, kecuali memang ada informasi penting. Setelahnya ada namanya alif lam mu'arraf. Alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Contoh misal gini. Kalau orang Arab mengatakan seorang laki-laki, bahasa Arabnya rajulun. Tapi kalau seseorang itu mau berbicara sama temannya, mereka sudah tahu laki-laki siapa yang dijadikan target untuk dibahas gitu, dan mereka tidak mau sebutkan namanya, mereka mengatakan ar-rajul. Didatangkan alif lam sebelumnya, gitu kan? Kalau kita bilang masjid saja umum. Tapi kalau saya sama teman ngobrol, saya mengatakan al-masjid, berarti kami sudah tahu masjid apa yang dimaksudkan. Karena alif lam ini fokus kepada target yang sudah diinginkan. Nah, Allah menyebutkan begitu. Di sini Allah tidak bilang wa asr, demi waktu. Tapi Allah datangkan alif lam wal asr. Berarti Allah inginkan waktu tertentu. Dan di sini ulama mengerucutkan kepada waktu kalian semasa di dunia. Umur yang sudah Allah kasih. Maka jaga baik-baik. Maksimalkan baik-baik. Jangan sampai dipakai pada kemaksiatan ataupun hal yang sia-sia. Itu maknanya. Lalu Allah bilang di ayat keduanya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Dalam melalui waktu-waktu di dunia itu. Karena manusia terbagi menjadi kelompok-kelompok. Ada orang yang sibuk dengan amal soleh di waktunya. Dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dari zikir-zikir yang lain. Dari ilmu ke ilmu yang lain. Manfaat selalu. Maka ini dia beruntung. Karena dia isi waktunya. Dia tidak akan menyesali. Ada orang dari hal yang mubah mungkin ke mubah yang lain. Ini orang tidak berdosa tapi tidak juga ambil manfaat. Kayak dari makanan ke makanan yang lain. Minuman ke minuman yang lain. Terus kepada hal-hal yang mubah saja. Tapi tidak ada hal-hal ibadah yang dia lakukan ini. Ada orang yang rugi. Yang paling rugi adalah sibuk dari dosa ke dosa yang lain. Dari dosa ini habis lakukan ke dosa yang lain lagi. Dari gosipin orang, gosipin yang lain. Dari dosa, dosa terus sibuk. Maka ini orang yang paling rugi gitu. Kemudian Allah mengatakan di ayat ketiganya, setelah mengingatkan maksimalkan waktu kalian di dunia, banyak sekali orang yang rugi di situ, kecuali satu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Itu orang yang tidak sia-sia waktunya. Karena orang yang beriman tahu ada Tuhannya Allah yang mengatur dia, dan juga Allah akan minta pertanggungjawaban atas waktu yang berlalu semasa hidupnya. Gitu kan? Waktu yang Allah kasih ini sangat mahal gitu. Harus betul-betul dimaksimalkan. Kemudian tidak cukup dengan iman, tapi dia harus beramal soleh. Ini selalu dua konsepnya ya. Kalau orang beriman tidak beramal soleh, tidak manfaat juga imannya. Karena harus diisi dengan amal soleh. Orang beramal soleh tapi tidak beriman, dia sholat, dia puasa, tapi dia orang non-muslim, tidak diterima. Maka dua ini harus. Allah mengatakan kecuali orang beriman dan beramal soleh, maka watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling berwasiatkanlah kebenaran ini dan saling berwasiatkanlah ya, agar bersabar mempertahankan kebenaran itu. Nah, ini kurang lebih ayat yang akan kita bahas insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, dalam Islam kita dibolehkan melakukan hal-hal yang mubah, tapi tidak boleh berlebihan, gitu kan? Cukup sesuai dengan kebutuhan.
Kayak misalnya kita lagi makan siang atau sarapan pagi atau makan malam, secukupnya kita pakai waktunya. Jadi nggak perlu kita pakai sampai 2-3 jam duduk hanya untuk makan habisin waktu. Padahal sebenarnya kita hanya butuh setengah jam maksimal sudah cukup misalnya. Maka coba maksimalkan kegiatan yang lain. Sibukkan kepada yang lain. Kalaupun kita harus masuk kepada hal yang mubah seperti tidur, mandi, ya, makan tadi, maka pakai secukupnya. Tidur juga pada saat kita butuh. Makan pada saat kita butuh kita. Selebihnya usahakan hal-hal yang bermanfaat. Dan jangan pernah sibukkan diri di waktu-waktu itu dengan dosa-dosa. Karena nanti akan diisi dengan penyesalan. Orang yang mengisi waktunya dengan dosa, maka dia akan menyesal. Jangankan orang yang berbuat dosa, teman-teman. Orang yang tidak sempat mengisi waktunya dengan amal soleh, itu sudah cukup membuat dia menyesal nanti pada hari kiamat. Ada kisah unik. Talha bin Ubaidillah, rahimahullah, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia di kota Madinah ini, pernah menerima tawaran dari Nabi SAW menampung 3 orang yang baru masuk Islam. Datanglah 3 orang itu, karena mereka baru masuk Islam, tidak ada keluarganya di Madinah, maka Nabi bilang siapa yang tanggung? Talha bin Ubaidillah, orang kaya di Madinah. Dan beliau orang soleh, salah satu dari 10 orang yang masuk surga. Maka beliau mengatakan, saya Rasulullah, saya tanggung mereka. Tinggallah di rumah Talha, dibiayailah hidup 3 orang ini. Subhanallah, berjalan waktu terjadi peperangan. Orang yang pertama dari 3 orang ini mati syahid. Berjalan waktu lagi, terjadi lagi peperangan, orang yang kedua dari mereka, dari 3 orang ini, ikut perang mati syahid juga. Berjalan waktu lagi, orang yang ketiga, mati tapi di atas ranjangnya. Mati di atas ranjangnya. Yang terjadi, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mimpi, ketiganya dalam mimpinya ini. Jadi yang paling depan di surga adalah orang yang mati di atas ranjang. Kemudian datang di belakangnya, orang yang meninggal mati syahid yang nomor 2. Dan yang paling belakang orang yang mati syahid yang pertama. Maka kata Talha bin Ubaidillah, ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi begini. Bagaimana kami memahami mimpi ini gitu? Karena kan yang pertama mati syahid, yang kedua mati syahid, yang ketiga cuma mati di atas ranjang. Kok bisa yang mati ketiga ini lebih baik gitu? Lebih di depan di surga, lebih tinggi derajatnya. Maka kata Nabi SAW, bagaimana kau bisa pungkiri itu hai Talha? Dari mana kau bisa memungkiri tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang zikirnya? Di umur yang Allah kasih, lebih berapa hari dari teman-teman yang mati syahid. Jadi artinya kalau teman-teman diberikan kesempatan umur dan bisa beramal soleh, jangan disia-siakan. Karena 1 hari aja itu mahal sekali. Terjadi juga di masa Nabi SAW dalam riwayat sahih, ada 2 orang bersahabat sama umurnya. Sama-sama masuk Islamnya. Subhanallah, salah satunya mati terbunuh, mati syahid. Pekan depan baru meninggal temannya, tapi mati biasa. Ini kejadian mirip tuh kayak tadi. Orang kan kalau mati syahid pasti orang sudah anggap, oh luar biasa keutamaan. Tentu punya keutamaan memang. Tapi di sini kita lihat bagaimana orang kalau maksimalin waktu. Maka setelah menyolati jenazah orang yang kedua, orang yang pertama Nabi sholat itu juga mati syahid. Orang yang kedua mati biasa di atas ranjangnya, mati karena ajal datang, disolati oleh Nabi SAW. Lalu Nabi bilang begini setelah sholati. Bagaimana menurut kalian tentang orang ini dibandingkan temannya dia yang pekan lalu? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, semoga saja orang ini yang baru kita sholatin bisa mencapai derajat sahabatnya karena persahabatannya maksudnya. Karena kan yang pekan lalu mati syahid. Kata Nabi SAW, di mana kau dengan ibadahnya orang yang baru mati ini sepekan? Sesungguhnya ketahuilah perbedaan derajat antara orang yang baru kita sholat yang mati di atas ranjang dengan orang yang mati syahid pekan lalu antara langit dan bumi. Maksudnya lebih tinggi orang ini. Jadi teman-teman kalau Allah kasih kesempatan walaupun 1 menit saja, jangan disia-siakan. Sekarang begini, sebagai bahan muhasabah saja, introspeksi diri buat kita semua. Tentu dimulai dari saya. Kalau seandainya teman-teman, ini kita bicara kalau seandainya. Seseorang antara kita menghadapi malaikat maut. Dan itu pasti terjadi. Datang kepada kita, terus kemudian akan mencabut ruh kita. Tapi malaikat maut bilang begini, saya memberikan kesempatan telah diizinkan Allah untuk kamu tertunda ajalmu setengah jam. Setengah jam lagi saya akan cabut ruhnya. Kira-kira setengah jam itu akan antum pakai apa? Oke, saya mau tanya gini. Apakah pada saat itu kita masih berpikir untuk cari restoran favorit kita? Masih maukah kita duduk ngobrol sama teman-teman? Masih maukah kita pergi ke mall cari baju favorit kita? Atau apa saja urusan dunia? Coba renung ini. Tidak ada.
Kalau perlu setengah jam itu kita pakai bertobat, kita pakai sholat, tadi kita pakai sedekah, kita pakai berzikir, kita bayar utang mungkin yang kita belum bayar, kan begitu. Harusnya kita nggak usah tunggu kejadian ini. Karena kalau malaikat mau datang, Allah mengatakan tidak akan ditunda. Ya. Kata Nabi SAW pada saat belum melewati satu kuburan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya untuk memberikan peringatan. Demi zat yang jiwaku dalam genggaman, demi Allah, sesungguhnya yang ada dalam kuburan ini sekarang, lebih dia cintai 2 rakaat sholat sunnah kalian dibandingkan dunia dan seluruh isi. Artinya kalau orang ini hidup sekarang, dia akan mengejar sholat 2 rakaat yang kalian sempat kerjakan, itu lebih dia suka daripada dikasih dunia dan seluruh isinya. Coba renungi teman-teman, berapa banyak orang yang meeting meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan sholat wajibnya, ya, orang tuanya telepon tidak dipedulikan, banyak kesempatan emas amal soleh yang dia sia-siakan. Ini kenapa? Karena memang dia tidak subhanallah menyia-nyiakan. Nah, tujuan kita taklim sore ini untuk itu. Ya, bagaimana kita coba memaksimalkan waktu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Selalu tanyakan dari bermanfaat yang satu bermanfaat yang lain. Bahkan usahakan teman-teman sekalian, kalau kita kerjakan hal-hal mubah, ada nilai pahalanya. Bagaimana caranya Ustaz? Sekarang makan, bisa nggak makan jadi dapat pahala? Minum, tidur, ya, ngobrol, bisa nggak dapat pahala semua? Bisa. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, salah satu ulama yang pernah mengajar 40 tahun di Masjid Nabawi, sudah meninggal beliau. Beliau banyak punya karya tulis, diantaranya Minhajul Muslim yang kami bedah ada di YouTube ya. Beliau pernah merincikan masalah itu. Bahwasanya hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, semua orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ini menandakan dari hadis ini, bisa saja seseorang dengan niatnya, itu dia mengalihkan sesuatu yang mubah menjadi sunnah. Contoh misal, kalau kita ngantuk, dan kita katakan, ngantuk, tidur langsung. Hanya sekedar ingin menghilangkan ngantuk atau capek kita. Mubah. Nggak dosa, nggak pahala gitu kan. Tapi ini bisa kita ubah menjadi pahala. Bagaimana caranya? Niatkan dalam hati, kalau tidur yang akan kita kerjakan itu untuk memberikan hak tubuh yang Allah amanahkan. Kita niat begitu, ini sama niat saja nih. Pengalian niatnya gitu kan. Maka akhirnya tidur kita yang 6 jam, 7 jam ini, itu akan ya, berubah menjadi pahala. Karena kita nggak mungkin ngantuk kecuali memang penciptanya. Allah yang memberikan kita rasa ngantuk. Sinyal kalau tubuh kita sedang butuh istirahat kan begitu. Jadi jangan cuma sekedar ngantuk, plak, langsung tidur gitu. Enggak, tapi bagaimana kita niatkan, oh ini untuk memberikan hak tubuh yang sedang Allah amanahkan. Karena memang tubuh harus dirawat kan. Nggak usah kita bicara kita masih hidup. Meninggal saja, jadi jenazah. Bukankah jenazah harus dimandikan? Kenapa jenazah dimandikan? Padahal toh sebentar masuk tanah dan dimakan oleh belatung tanah jasadnya. Yang hidup kan ruhnya, gitu kan. Karena memang Allah SWT meminjamkan kepada kita itu dan kita harus menjaganya. Apalagi orang yang hidup, gitu kan. Mandi juga begitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mandi segar. Kita merasa lebih segar. Ya, kalau kita tubuh ini lagi butuh pembersihan, kita diberikan oleh Allah rasa gerah. Maka dengan mandi kita segar. Kalau kita mandi saja cuma sekedar segarin badan biasa, karena nggak mau gerah, maka mubah. Tapi kalau kita niat memberikan hak tubuh kita yang Allah amanahkan sehingga kita rawat, maka menjadi pahala. Begitu juga dengan tidur, begitu juga dengan yang lainnya. Kita niatkan tidur untuk memberikan hak tubuh kita agar istirahat. Dan semua itu bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang perlu kita renungi, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, ni'matani magbulun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat Allah yang melimpah sebenarnya. Orang semua bisa rasakan. Tapi dilalaikan oleh banyak manusia. Banyak manusia anggap remeh. Yaitu yang pertama, as-sihhatu. Kesehatan. Dan yang kedua, wal faraq. Waktu lowong. Ya. Jadi waktu lowong ini teman-teman bukan untuk dipakai buang-buang gitu. Tapi dipakai hal yang bermanfaat. Kan? Dan ini perlu sekali untuk diperhatikan dan kita sendiri masing-masing mengetahui. Bukan kita tidak boleh duduk bersantai, enggak, tapi bersantai itu pun sesuatu yang berisi manfaat. Nanti kita dengar bagaimana para salafus saleh mengisi waktu-waktu mereka. Ya. Ada peringatan yang baik dari Hasan Basri rahimahullah. Beliau mengatakan perkataan yang baik untuk menjadi bahan renungan. Beliau mengatakan, Ibnu Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Artinya, wahai anak Adam, kamu hanya kumpulan-kumpulan hari. Setiap kali harimu berlalu satu hari, maka pergilah sebagian dari dirimu. Jadi sebenarnya teman-teman yang dilakukan oleh orang-orang muslim, bangga dengan ulang tahunnya,
merasa hebat, prestasi itu keliru. Kita justru harus hati-hati itu. Ya. Karena Allah SWT kalau memberikan kita kesempatan umur bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk maksiat, justru untuk beribadah. Semana sudah kita jelaskan tadi, 2 riwayat tentang kisah orang yang meninggal tapi sempat beribadah sepekan saja beda dengan temannya, sudah cukup beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah Umayyah yang berkuasa dari tahun 99 sampai 101, 2 tahun beliau berkuasa. Sebagian ulama ada yang mengatakan dia adalah khalifah Rashidah yang kelima. Maksudnya setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dia yang kelima. Karena solehnya luar biasa gitu. Yang jelas banyak nasihat beliau yang sangat unik ya, dan menyentuh hati. Di antaranya beliau mengatakan, Innal laili wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Ketahuilah bahwasanya malam dan siang itu bekerja untukmu. Jadi siang dari pagi tadi sampai sore begini nih, Allah siapkan ini sedang bekerja buat kita. Dia siapkan dirinya buat kita gitu. Begitu juga malam nanti juga bekerja untuk kamu. Maka bekerjalah ya dengan memaksimalkan keduanya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Teman-teman sudah tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau tidur malam, beliau selalu letakkan ada genangan ember, air, bejana di dekat ranjangnya. Dan kalau beliau tidur, beliau seringkali meletakkan tangan di bawah pipi atau kadang-kadang digeser sedikit. Kalau dia terbangun dan tersentuh dengan air itu, maka dia bangun dan tidak pernah lagi tidur, diisi dengan sholat malam. Karena ingin memaksimalkan waktunya. Imam Nawawi rahimahullah, pernah dengar Imam Nawawi ya? Meninggal belum 40 tahun, karya ilmiahnya sangat banyak. Banyak sekali. Hadis 40, Arba'in Nawawi, ada Riyadus Shalihin, ada banyak. Beliau itu teman-teman kalau mau tidur malam, ini caranya dia ya. Bukan berarti saya minta teman-teman begitu, tapi lihat bagaimana mereka maksimali waktu. Imam Nawawi rahimahullah itu belajar di 13 guru dengan 13 kitab sehari. Jadi kayak Bapak Ibu sekarang hadir begini sekali belajar sama kami, ini 13 kali pertemuan begini dalam sehari beliau buat. Orang kalau kuliah pun sekarang itu maksimal 5 materi, 6 gitu kan. Ini beliau 13 kitab di 13 guru, berbeda-beda bahasannya. Dan tidak cukup, saya tidak berhenti, tidak mengatakan, aduh sudah deh saya sudah belajar tadi capek. Enggak. Pulang ke rumah nih, dia bersih-bersih, kemudian dia mulai pada saat mau tidur, dia ambil buku, kitab. Yang dia belum pelajari pada hari itu, kitab lain. Lalu dia tidur sambil berdiri, Imam Nawawi itu. Dia tidur menyandar di tembok, kemudian satu kakinya diangkat, dilipat, yang satunya menopang diri, lalu tidur. Begitu dia bangun baca buku. Begitu mereka luar biasa memaksimalkan waktunya gitu. Jadi nggak diisi dengan hal yang sia-sia, gitu kan? Kadang-kadang kan banyak orang di antara kita sudah nggak tahu harus buat apa, pegang handphone buka lagi, tutup. Padahal sudah tidak ada WA yang masuk. Nggak perlu lagi lihat itu. Kenapa nggak baca istighfar? Kenapa nggak baca salawat? Kenapa nggak berdoa? Kenapa nggak coba baca ayat Al-Quran? Lebih besar manfaatnya, kan gitu. Itu contohnya. Imam Ahmad mengingatkan, rahimahullah mengatakan, aku hanya melihat masa muda itu, yang selalu orang anggap, saya masih muda, atau waktu lowong itu, seperti sesuatu yang menempel di bajuku, dan dia jatuh. Gitu kan. Setiap orang kadang-kadang terlalaikan dengan masalah ini. Abul Walid Al-Baji, rahimahullah, juga berkata, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat. Karena kan satu hari di sisi Allah kan sama dengan 1000 ya, tahun gitu kan. Jadi besar sekali waktu di akhirat. Dari waktu dunia ini pendek. Kalau aku tahu bahwasanya waktuku di dunia ini dibandingkan akhirat sama dengan 1 jam saja waktu akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku untuk melakukan perkara yang sia-sia dan hanya kujadikan hidupku ini dalam kebaikan dan ketaatan saja. Abu Bakar mengingatkan radhiyallahu anhum, statement beliau yang menarik. Beliau mengatakan, inna lillahi haqqan bin nahari la yakbaluhu bil lail. Ketahuilah ada hak-hak Allah di siang hari. Allah enggak terimanya di malam. Ya. Walillahi haqqun bil lail la yakbaluhu bin nahar. Dan Allah punya hak di malam hari tidak diterima di siang hari. Maksudnya maksimalkan. Kayak tahajud, kan cuma di malam hari. Sekarang kalau kita luputkan tahajud itu, berarti kita nggak bisa kerjakan sekarang. Begini rasional teman-teman sekalian. Kalau ada peluang amal soleh jangan disia-siakan. Karena peluangnya tidak terulang. Nggak terulang. Gitu kan? Contoh misal, ada orang tidak sholat subuh tadi misalnya di masjid. Contoh saja. Ya. Itu kota yang besar, dia tidak sholat subuh. Anggaplah dia punya udzur misalnya.
ketiduran lah apa segala macam. Dia tidak berdosa karena dia ketiduran. Dia tidur, dia sholat di kamarnya misalnya, atau di rumahnya. Baik, perlu dia ketahui dan disadari oleh dia, bahwasanya subuh itu akan dia temukan di catatan amalnya hari kiamat, tidak sholat berjamaah di masjid. Dan tidak bisa diubah. Nggak bisa diubah itu. Nggak usah itu teman-teman sekalian. Saya punya pengalaman yang seumur hidup saya sesali itu. Subhanallah, maksudnya penyesalan positif sini ya. Pernah transisi perubahan waktu sholat. Teman-teman di Indonesia Barat sering rasakan. Sebenarnya di Indonesia juga terjadi sih ya. Tapi kadang-kadang ada waktu tertentu kita hampir setengah 12 sudah azan duhur. Gitu kan. Sampai saya bilang sama teman-teman tim, kalau setengah 12 sudah azan duhur, berarti kita live-nya jam 12 gitu kan. Habis duhur. Nah, kalau ada juga waktunya sampai jam 12, 12.10 baru azan gitu kan. Pernah transisi subhanallah ada tamu datang ke rumah. Di Jakarta setelah itu ngobrol-ngobrol, kok nggak kedengaran azan nih. Saya berpikir waktu itu masih waktunya jam 12:10, rupanya dia sudah mundur. 12.10 kok belum azan, 12:12 kok nggak kedengaran azan. Rupanya mikrofon dekat masjid dekat rumah itu rusak. Terus saya bilang sama akhi yang datang itu, sepertinya sudah azan, sudah lewat 2 menit nih, 12.10. Padahal dia sudah mundur tuh 12:05 atau 7 gitu, sudah azan sebelumnya. Terus saya bilang, ayo kita ke masjid, jalan sama-sama, dekat rumah. Begitu saya masuk ke masjid, baru masukkan kaki kanan di masjid, orang sudah ruku, sudah sujud rakaat pertama. Terus saya masuk sama akhi ini, sholat sama-sama, itu masbuk 1 rakaat. Tapi setelah salam teman-teman sekalian, saya jadikan bahan introspeksi diri sendiri. Saya sampai mengatakan subhanallah, ya, saya bahkan tidak bisa minta sama imam kembali dong ke rakaat pertama karena saya mau ikut dari takbiratul ihram. Gak bisa. Tercatat di buku amal saya, sholat duhur itu di hari itu masbuk 1 rakaat dan tidak bisa diperbaiki. Permasalahannya itu kalau amal soleh. Kalau kita nggak jeli mencari kesempatan untuk memaksimalkannya maka susah. Ya. Kalau dosa kita masih punya kesempatan untuk bisa memohon ampun, Allah maafkan, gitu kan? Tapi tentu kalau kita pertemukan teman-teman mana yang lebih baik, kita sibuk dengan amal soleh atau kita bertobat dari dosa, tentu saja sibuk dengan amal soleh. Tidak boleh orang mengatakan, oh saya buat dosa aja sekarang, toh nanti kalau saya tobat juga Allah akan terima. Ya kalau dia nasuha memang diterima. Tapi waktu-waktu yang dia buat dosa dan akhirnya Allah bersihkan setelah dia taubat, ini berarti kosong dari amal soleh ini. Yang mungkin satu amal soleh cukup mengangkat derajat dia yang tinggi di surga. Dari mana kita tahu? Mungkin senyum dengan seorang muslim, mungkin ini, mungkin itu. Cukup mengangkat derajat yang sangat jauh di surga. Perbedaan jauh sekali. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan atau kepada satu orang sahabat, ketahuilah, atau beberapa orang sahabat, ketahuilah, aku diperlihatkan orang dari umatku yang keliling dan menikmati istana di surga. Dan fasilitasnya itu dari duri yang dia pindahkan dari jalanan. Mungkin anggap remeh kan? Duri, paku. Itu saja dipindahkan, yang orang banyak anggap remeh, itu sudah cukup. Dia kata Nabi SAW, dia menikmati begitu luar biasa kehidupannya di surga. Menikmati semua segala macam. Jadi amal-amal sholat itu tidak bisa kita anggap remeh. Makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pelit-pelit dengan amal soleh. Jangan kena kecil kita anggap gak usah dikerjakan. Ingat, ibadah sunnah juga perintah agama. Selalu, itu kan sunnah. Seakan-akan begitu. Kenapa nggak puasa Senin Kamis? Itu kan sunnah. Zikir pagi petang sunnah. Salat qobliyah, duha, qiyamul lail sunnah. Umrah sunnah. Tapi sunnah itu perintah agama. Kenapa tidak dikerjakan? Apa fungsinya amal-amal sunnah? Fungsinya akan membantu amal wajib Bapak Ibu sekalian. Kan begitu dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, awal amal hisab hari kiamat adalah salat. Kalau dia baik, maka beruntunglah dia. Dalam riwayat lain, akan membantu amal-amal lain. Kalau dia buruk sholatnya, maka akan rugilah dia. Riwayat lain akan mengganggu amal-amal lain. Akan mengganggu amal-amal lain. Dan kalau sholat wajibnya ada yang kurang, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, carilah amal-amal sunnahnya, sholat sunnahnya. Kalau ditemukan, maka akan menyempurnakan kekurangan sholat wajib. Coba bayangkan. Mungkin ada kita lupa wudu, kurang khusyuk. Ternyata sholat duha, sholat qobliyah, sholat tahajud, sholat witir, semua sholat taubat, tahiyat masjid, ini bisa membantu menyempurnakan itu. Kalau sudah sempurna sholat wajib kita, ini akan menambah ekstra pahala. Dan kata Nabi SAW, itu berlaku pada semua amal-amal umumnya. Maksudnya, puasa sunnah akan bantu puasa wajib, sedekah akan bantu zakat, umroh akan bantu haji.
Akan terbantu dengan amal sunnah itu. Amal sunnah juga yang banyak dianggap remeh oleh orang ini teman-teman sekalian. Itu adalah penyebab datangnya cintanya Allah sebagai pencipta, gitu kan? Kata Nabi SAW, Allah berfirman, La yazalu abdun yataqarrabu ilai bin nafal hatta uhibbu. Seorang hamba terus dekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, fa idza ahbabtu kuntu lahu sam'un liyasma'u bihi. Aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk melihat. Basara yabsuru bihi, dan penglihatan yang digunakan untuk melihat, penglihatan yang digunakan untuk melihat. Wa yadu alladhi yabtishu bihi, dan tangan digunakan untuk menjamah. Wa rijlu alladhi yamshi alaihi, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Jadi Allah akan jaga orang dengan amal-amal sunnah. Maka jangan dianggap remeh nih, jangan kena oh ini amalan kecil, nggak usah, nggak apa-apa. Padahal sebenarnya penting. Ada nasihat yang baik juga dari Rabi'ah rahimahullah. Dia seorang ulama tabi'in. Dia menasihati seseorang tabi'in yang lain namanya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini ulama di Mekah, terkenal dengan julukan Sajjad, orang yang suka sekali sujud. Dan dia kalau sujud di depan Ka'bah nggak angkat kepalanya sampai semua hajatnya sudah dituangkan kepada Allah. Terkenal sekali ibadahnya. Tapi ada temannya dia, ulama yang lain, pernah nasihati dia. Nasihatnya akhirnya dinukil oleh para ulama, karena nasihatnya menarik itu. Rabi'ah berkata kepada Sufyan ats-Tsauri rahimahumullah semuanya, Innama anta ayyamu ma'dudah. Sesungguhnya kau adalah seperti bagikan ya, hari yang dapat dihitung. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Kalau telah berlalu hari maka berlalu sebagian dari dirimu. Wa yushiku idza dhahaba al-ba'd an yadhhaba al-kull. Ketahuilah kalau sudah pergi sebagian dari harimu maka akan pergi seluruhnya nantinya, gitu kan? Wa anta ta'lam. Sementara kau mengetahui masalah itu. Fa'mal. Oleh karena itu berbuatlah. Berbuat. Jangan sia-siakan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, Sahabtu sufiyya falam astafidu minhum siwa harfaini. Aku pernah bertemu dengan orang sufi, tapi aku tidak pernah ambil manfaat dari mereka kecuali 2 huruf saja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ahaduhuma qauluhum. Salah satu dari 2 manfaat itu adalah perkataan mereka yang sering mereka saling nukil. Al-waqtu sayfun fa in lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagikan sebilah pedang yang kalau kau tidak memotongnya dia akan memotongmu. Jadi ini semua nasihat-nasihat tentang masalah waktu tersebut, ya. Ada nasihat yang baik dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Beliau mengatakan waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi dan penuh dengan kenikmatan. Maksudnya di akhirat nanti. Dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih di kubur. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat daripada berlalunya awan atau mendung yang ada. Barang siapa yang waktunya hanya untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah, sibuk dari ibadah ke ibadah yang lain, maka itulah waktu dan umur yang sebenarnya. Selain daripada itu tidak dinilai sebagai kehidupannya, namun hanya teranggap sebagai kehidupan binatang ternak saja. Bersama dengan hewan ternak. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in di Mekah, pernah memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mengatakan, harusnya seseorang di antara kita malu pada saat dipaparkan buku amalnya hari kiamat. Dia tidak temukan, tidak usah bicara masalah ketaatan, enggak urusan yang bermanfaat secara duniawi, juga tidak ada urusan hal ya akhiratnya. Maka semuanya sia-sia. Ada orang begitu subhanallah, duduk ngobrol kosong yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Sampai ada seseorang dari ulama salaf, beliau pernah jalan melewati sebuah tempat, ya. Dan beliau lihat ada orang lagi duduk di warung kopi, duduk main dadu, main kartu, ngobrolnya itu aja berputar-putar terus, gitu kan. Maka beliau sambil menghadap ke murid-muridnya dan berkata sebuah nasihat yang menarik gitu. Beliau mengatakan, kalau seandainya waktu mereka bisa dibeli, aku akan beli. Kalau orang-orang ini yang duduk ngobrol kosong ini bisa jual waktunya, aku akan beli waktunya. Tapi orang kan tidak bisa, masing-masing sudah punya waktu tertentu. Waktu Bapak Ibu tidak bisa saya pakai, Bapak Ibu tidak bisa pakai waktu saya. Maka kita harus memaksimalkan waktu yang Allah berikan itu. Karena memang waktu ini sangat terbatas, jadi harus betul-betul kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian juga
Hasan Basri berkata dalam sebuah statement yang menarik ya. Kalau tadi yang nasihatin yang bilang kalau mau beli waktu itu namanya Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah. Sebagian salaf pernah kalau mereka masuk ke WC, gitu, kalau mereka masuk ke WC, mereka suruh anaknya di depan pintu WC baca kitab sambil dia dengar. Dia nggak baca, tapi dia suruh anaknya baca supaya dia dengar. Jadi duduk pun lagi buang air besar, itu nggak buang waktu kosong. Tetap dia dengarin ilmu gitu, tapi dari luar, bukan dalam WC-nya. Begitu mereka maksimalin waktunya. Hasan Basri pernah menasihati mengatakan, Ibnu Adam, iyyaka wat taswif. Wahai anak Adam, jangan engkau menunda-nunda amalan-amalan, kesempatan beramal soleh itu. Fa innaka biyaumika walasta bighadin. Karena sungguhnya yang kau miliki adalah hari ini. Sementara hari esok itu belum tentu kau miliki. Fa in yakun ghadan laka fakun fi ghadin kama kunta fil yaum. Kalaupun Allah masih kasih kau umur besok, maka lakukan seperti apa yang bisa kau lakukan pada hari ini, maksudnya dari amal saleh. Wa illa yakun laka lam tandam ala ma farratta fil yaum. Karena kalau kau lakukan itu, maksudnya besok kau sibukkan lagi. Kalau hari ini kau sibukkan dengan amal saleh, karena ini harimu sekarang. Kalau besok lagi kau dapat waktu, masih ada dikasih umur, buat lagi hal yang sama, maka pada saat kau meninggal kau tidak akan pernah menyesali itu selamanya. Saya sering menasihatin diri sendiri teman-teman, karena duduk introspeksi. Karena kita kalau tidak kontrol diri kita begini, akhirnya kita terbawa pada arus-arus yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kita terlalu luas pergaulan dengan orang-orang yang jauh dari Allah SWT, ini bahaya sekali. Ya. Jadi yang kita miliki sebenarnya adalah hari ini. Bapak Ibu kalau mau tahu umurnya, umur Bapak Ibu ini yang sudah berlalu. Yang kedepannya kita tidak tahu umur kita. Misal saya sekarang 47 tahun misalnya. Saya tahunya ini umur saya. Bapak Ibu yang sini umur 50 tahun, betul itu umurnya. 30 tahun, betul itu umurnya. Itulah umur kita. Karena itu sudah kita laluin kan. Itulah umur kita. Jangan selalu mengkhayal umur saya ke depan. Lalu lihat orang-orang yang sudah tua. Ada yang 80 tahun, mungkin saya juga seperti dia. Mungkin, tapi bisa saja tidak. Tapi umur kita sebenarnya yang sudah berlalu ini. Dan harusnya kita maksimalkan hari ini. Hari ini milik kita. Hari ini sering saya bahasakan, bahkan sempat saya jadikan sebagai sebuah tema, ceramah. Hari ini adalah hari emasmu. Hari yang kita hidup sekarang. Bapak Ibu sekarang ada di sore hari Jumat ini, di tanggal ini, di hari ini, di detik ini adalah hari emas kita. Kenapa? Karena kalau berlalu masa lalu kita dengan dosa-dosa, detik ini kita bisa bertaubat. Kalau berlalu dengan amal soleh, detik ini kita bisa ulangi. Gitu kan? Menambah tambahan amal kita pada hari kiamat. Selebihnya ke depannya kita tidak tahu. Kita cuma bisa programin. Kita nggak tahu. Dapat atau tidak kita nggak tahu. Jangan-jangan lalai. Karena kita semua pasti akan meninggal dunia. Tidak mungkin tidak. Jadi tidak ada ceritanya orang itu kemudian tidak meninggal dunia. Itu mustahil. Ya. Bapak, ibu misalnya seorang olahragawan. Makanannya selalu sehat. Hidup di lingkungan yang asri. Tetap aja meninggal. Kalau ajalnya datang, meninggal. Ada orang yang tinggal di tempat yang kotor, penuh dengan sampah. Belum ajal, tidak meninggal. Ada di Makassar, paman kami. Beliau Masya Allah prestasinya luar biasa. Profesor di bidang ekonomi dan banyak prestasi yang didapatkan gitu. Meninggal di umur 47 tahun. 46, 47 meninggal. Di rumah beliau ada tantenya, itu hidup sampai umur 80 tahun, 90 tahun. Padahal tantenya ini sudah tidak bisa jalan gitu, karena kan harus dituntun ke kamar mandi. Tapi kalau ajal datang begitu, tidak melihat gitu kan. Jadi jangan selalu mengkhayal dengan kulit yang masih kencang, umur yang masih muda, dan selalu lihat orang yang lebih tua, ini keliru. Karena ajal bisa datang kepada siapapun. Berapa banyak orang meninggal masih muda, gitu kan. Beruntunglah orang yang bisa memaksimalkan harinya ini. Nah, saya mengajak dari saya dan teman-teman sekalian, kalau hari-hari lalu kita punya dosa, kita bertobat kepada Allah SWT. Ada amal soleh, sekarang kita maksimalkan dengan amal soleh tersebut. Jangan pernah berhenti untuk beramal soleh. Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Isi terus dengan hal-hal yang baik. Dan jangan merasa terlambat. Pernah ada seseorang di perang Khaybar. Di zaman Nabi SAW. Ini keberuntungan yang Allah kasih gitu. Tapi dia tutup hidupnya dengan amal soleh. Dia lihat pasukan Nabi SAW yang mengepung benteng Khaybar. Khaybar kurang lebih 170-180 kilo dari sini. Di kepung benteng Khaybar itu, dan dia lihat umat Islam. Dia belum pernah lihat ada pasukan perang seperti itu. Maksudnya mereka tuh menyerang kapan diinstruksikan oleh Nabi,
Mereka nggak ada merusak, nggak bunuh hewan-hewan, gitu kan. Terus malam hari mereka mengaji, baca Quran, dan orang Arab ini faham apa yang dibaca, karena pakai bahasa Arab. Dia tertarik, dia datang kepada seseorang sahabat lalu menanyakan, kalian ini siapa? Agama apa? Ceritakan oleh sahabat tersebut tentang Islam, segala macam. Bahkan mereka keluar kenapa, mereka berharap mati syahid itu masuk surga. Diceritakan panjang lebar. Tertariklah orang Badui ini untuk masuk Islam. Dia mengatakan, saya mau masuk agama kamu. Kata sahabat ini, di depan sana ada Rasulullah. Datang aja langsung ke sana. Datanglah orang ini kepada Nabi SAW, lalu masuk Islam, syahadat dia. Lalu Nabi SAW waktu itu kebetulan dari 9 benteng Yahudi, ada 1 benteng yang baru dibebaskan, benteng pertama, dan ada harta rampasan perang. Nabi lagi bagi-bagi tuh untuk para mujahidin. Terus Nabi SAW bilang kepada sahabat yang membagi harta rampasan tersebut, berikan juga kepada orang ini. Maksudnya sahabat yang baru masuk Islam nih. Karena dia masuk Islam di saat pembagian harta rampasan. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya masuk Islam karena saya mengejar apa yang sahabat-sahabat Anda kejar. Mereka mengatakan keluar dari Madinah ke sini jauh-jauh. 180 kilo. Zaman itu pakai kuda atau jalan kaki kan jauh sekali. Kalau kita sekarang pakai mobil mungkin lah. Kecepatan 100 km per jam mungkin bisa 1,5 jam atau 2 jam sampai gitu. Saya ingin seperti mereka. Saya berharap ada anak panah Yahudi. Lepas dari benteng ini, tunjuk benteng itu. Lepas kemudian kena dada saya di sebelah sini. Dia tunjuk titik dadanya. Dan tembus di sini. Kemudian saya mati syahid, saya masuk surga. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan kalau kau ikhlas. Kalau kau tulus, Allah kasih itu. Gitu kan? Maka, pisahlah dia dengan Nabi SAW berkecamuk perang. Nah kebetulan strategi orang-orang Yahudi pada saat itu berperang memang seperti tadi yang digambarkan oleh orang ini. Dia saksikan dari awal peperangan. Jadi mereka itu tidak berani menghadapi muslimin secara langsung. Mereka lepaskan anak-anak panah dari dalam benteng. Gitu kan? Serang umat Islam, sekian ratus, sekian ribu anak panah mungkin dilemparin gitu kan. Ya nasib-nasiban kalau membunuh ya mereka terima itu yang mereka harapkan. Yang jelas ada 1 anak panah lepas di antara sekian banyak anak panah dan kena orang ini. Subhanallah, anak panah itu kena di titik yang dia tunjuk. Di dada sebelah kirinya tembus di tempat yang dia tunjuk. Waktu selesai serangan panah orang-orang Yahudi, Nabi SAW kumpulin jenazah yang mati terbunuh dari sahabat. Dan di antaranya orang ini. Kata Nabi SAW, apakah orang ini tadi yang baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah ya, yang telah benar dengan janjinya. Siapa yang mau melihat orang ya, ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, maka lihatlah orang ini. Kalau Allah berikan taufik begitu. Jadi kalau kita punya kesempatan amal soleh, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Dunia ini teman-teman bukan target kita. Target kita akhirat. Dunia boleh kita lalui. Umat Islam boleh mengejar prestasi dunia, tapi bukan target utama. Sholat berhenti semuanya. Nggak ada, jangan pertemukan dan jangan seimbangkan bahkan antara pekerjaan dunia dengan urusan akhirat. Nggak. Dahulukan akhirat dari dunia itu benar. Seimbang aja nggak boleh. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas. Surah nomor 28 ayat 77. وَبَتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Al-ayah. Artinya, kejarlah apa yang Allah janjikan untuk di akhirat sana nanti. Surga dan seluruh fasilitasnya. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Tapi akhirat dahulukan dulu. Dan berbuat baiklah, ya, patuhlah pada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kita memaksimalkan kehidupan kita ini dan jangan sampai kita terlalaikan. Ingat teman-teman, kebiasaan mendahulukan dunia dari akhirat ini akan membuat kita tertutup hidup kita dengan itu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah pernah melihat sendiri depan mata kepalanya ada seseorang pedagang, setiap kali diingatkan sholat gak mau dengar segala macam. Pada saat dia mau meninggal Ibnu Qayyim ketemu. Lalu Ibnu Qayyim mendengarkan sendiri, dia mengatakan waktu disuruh syahadat, dia mengatakan, baju itu yang bagus, kain itu yang bagus, 5 dirham, 10 dirham. Dia kayak orang dagang sampai meninggal. Karena itu memang yang dia tuh targetnya itu. Tapi di saat subhanallah targetnya akhirat beda. Dia akan dahulukan semua akhirat. Kami coba terapin itu. Kalau Bapak Ibu datang ke Ajwad di Jakarta restoran kami, 10 menit sebelum azan tidak boleh terima orderan. Larang supaya nggak boleh. Semua harus sholat. Bapak-bapaknya tamu kita ajak ke masjid. Ibu-ibunya ada musola. Kita ajak sholat gitu kan. Nah kemudian kalau yang mau cari restoran lain silakan, tidak masalah. Tidak usah takut dengan rezeki. Tidak pernah kosong orang datang. Bahkan orang datang kadang-kadang merasa nyaman saja. Mereka ikut sholat bersama kita. Ada kultum di masjid mereka ikut gitu kan. Karena dari satu sisi juga waktu kami pertama buka restoran di Kalibata sebelum pindah ke Condet dulu. Itu ada beberapa restoran di sebelah kami di mall.
Karena setiap kali mau sholat, kami turunkan rorindornya, terus kita pasang, sedang sholat kita. Dipasang gitu. Jadi ada beberapa staf pegawai-pegawai dari restoran-restoran sebelah, tempat-tempat sebelah kami dulu datang. Bicara sama beberapa staf di Ajwad gitu. Di sini disuruh sholat ya? Iya. Enak sekali ya. Kita ini jangankan disuruh sholat. Jumat aja nggak boleh sholat. Karena pemiliknya orang non-muslim. Yang perempuan disuruh buka jilbab. Kenapa kita teman-teman yang Allah amanahkan rezeki dan perusahaan segala macam tidak coba terapkan Islam di perusahaan kita? Orang non-muslim itu maksa orang kita untuk tidak sholat. Disuruh buka aurat. Dan segala macam hal. Gitu. Kenapa kita tidak coba ini? Nah ini kita perlu dahulukan akhirat itu daripada dunia. Gitu kan? Wajibkan, kalau kami wajibkan untuk ada program tahfidz Quran, tahsin. Mereka belajar dulu Al-Quran, mereka tahfidz Quran. Bahkan kalau bisa hafal Quran dalam 2 tahun, kita kasihin uang, bonus. Kasih 10 juta uang, gitu kan. Jadi ada yang datang kerja sama kami itu hanya mau ikut tahfidz Qurannya saja. Kenapa kita tidak coba buat program begitu? Dan ternyata dengan kita arahkan mereka ke agama, itu pekerjaan juga berpengaruh sekali. Karena dia sudah tahu hubungannya dengan Tuhannya gitu. Nah ini contoh-contoh juga dalam pemaksimalan waktu itu. Nah ini Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan kisah ini betul-betul kisah yang terjadi di masa beliau. Dan bagaimana dia lihat dengan mata kepalanya gitu. Dan memang teman-teman kalau kita kembali kepada dasar kenapa kita diciptakan, memang untuk itu. Kalau Bapak Ibu tanya untuk apa saya ada di muka bumi ini, memang untuk ibadah. Apakah saya diciptakan untuk sholat Ustaz, untuk puasa, untuk sedekah, untuk mengaji, untuk duduk majelis ilmu, untuk bakti sama orang tua, untuk jenguk orang sakit? Jawabannya iya. Memang untuk ini kita hidup. Bukan untuk yang lain gitu. Jadi kalau ada orang menomor 2 kan ibadah, kemudian dia dahulukan urusan yang lain, maka ini berarti tidak paham tujuan hidupnya. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Surah nomor 51 ya. Di ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Aku tidak pernah berharap mereka memberikan aku rezeki, kata Allah dengan ibadah itu. Dan aku juga tidak ingin mereka memberikan aku makan. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu zat yang maha perkasa dan juga ya, pemberi rezeki. Pemberi rezeki dan sangat kuat, sangat kokoh. Nggak butuh dengan makhluknya. Allah itu samad. Allah yang tidak berbutuhkan pada siapapun dan semua bergantung pada dia. Dan Allah menyebutkan juga dalam surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia dan tidak akan kembali kepada kami? Itu enggak mungkin, gitu kan? Jadi harus kita sadari ini tujuan awal kita diciptakan. Dan memang untuk ibadah. Jadi Bapak Ibu luangin waktu untuk pergi umroh begini, sebenarnya ini tujuan hidup memang. Ini bukan karena ngisi waktu, bukan. Tujuan hidup memang untuk ini. Untuk haji, untuk umroh, untuk sedekah, duduk di majelis ilmu seperti ini. Bukan di waktu lowong, bukan. Memang harus dilowongkan waktunya. Karena memang tujuan kita untuk itu hidupnya. Ingat teman-teman, sebagai penutup kita akan buka pertanyaan setelah ini. Penyesalan akan ada di akhir. Penyesalan selalu datang terakhir. Dan jangan pada saat itu sudah datang baru kita menyesal, nggak ada gunanya. Jangan tunggu penyesalan terjadi. Banyak ayat Al-Quran menyebutkan tentang masalah penyesalan. Gitu kan? Banyak sekali. Dan ayat-ayat tentang masalah ini betul-betul sangat gamblang, sangat jelas. Gitu. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 Allah mengatakan gitu. Qala rabbi irji'un. Ayat 100 la'alli amalu salihin fima tarakt. Orang-orang nanti pada saat mau wafat dari orang-orang kafir, orang yang banyak berbuat dosa, mereka mengatakan, wahai Tuhanku kembalikan aku di dunia. Semoga saja saya bisa beramal soleh. Dari amal-amal soleh yang aku sia-siakan. Mereka begitu, tapi kita jangan tunggu ini. Bapak Ibu sore ini mendengarkan dari kami, ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan tunggu nanti kematian datang baru kemudian kita menyesal, itu nggak ada gunanya. Dan di akhir surah Al-Munafiqun juga begitu Allah sebutkan. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas salihin. Allah SWT mengatakan infakkan, keluarkan apa yang kalian miliki itu. Dan jangan sampai seseorang dari kalian datang ajalnya baru dia mengatakan, ya Allah tolong terlambatkan beberapa saat saja supaya aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang saleh. Kalau Allah bilang wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tapi ketahui Allah tidak akan mungkin tunda ajal orang kalau sudah datang. Allah khabirun bima ta'malun. Allah akan memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Jadi jangan tunggu penyesalan itu datang baru kita mau menyadari. Gak ada gunanya. Mumpung sekarang. Dan ingat teman-teman, Allah tidak akan pernah turunkan tangan dari langit
untuk memberhentikan kita dari kelalaian kita atau maksiat kita. Ada orang begitu. Kenapa kamu nggak tobat? Iya ya, kapan ya? Seakan-akan tunggu Allah turunkan tangan berhentiin dia. Itu nggak mungkin. Peringatan Allah sudah ada dari dalam kitab Al-Quran. Peringatan Allah dari lisan Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal, dilanjutkan oleh para da'i dan para ulama. Harusnya kita menyadari, sudah ada. Ya. Nanti teman-teman di akhirat, orang kalau masuk neraka itu, masuk dalam neraka dalam kondisi yakin dengan keadilan Allah. Dia tahu karena Allah tidak pernah suruh dia berbuat dosa, dia yang buat sendiri, dia zalimi dirinya. Dia lah yang riba, dia lah yang mencuri, dia yang menggibah, dia yang memfitnah, dia yang memukul, dia segala macam. Maka dia rasakan akibat perbuatan. Jadi Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Oleh karena itu selamatkan diri kita sendiri teman-teman. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kami dan teman-teman da'i yang lain cuma bisa teriak-teriak seperti ini. Keputusan di tangan Bapak Ibu sekalian. Beruntunglah orang yang mendengar kemudian dia merenungi lalu menerapkan dalam hidupnya. Itu berarti keberuntungan buat dia. Gitu kan? Tapi orang kalau cuma sekedar mendengar kemudian menganggap ya sudahlah, ya bahasan itu, ya bagus ya, cuma sebatas itu ya tidak ada manfaatnya buat dia. Jadi tidak membawa pada perubahan. Padahal sebenarnya majelis ilmu diharapkan ada perubahan. Kalau teman-teman bubar dari majelis ilmu merasa ada rasa takut kepada Allah, ada rasa menyesal terhadap waktu yang terlalaikan atau amal saleh yang terlewatkan, maka itu target daripada majelis ilmu itu sendiri. Allahu a'lam.